Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anakku kelas 3 SD Islam Al-Madinah. Berjumpa lagi dengan Pak Ajis di pelajaran fikih. Tapi sebelum kita mulai materi, alangkah baiknya kita buka dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, kita sudah memasuki bab yang ketiga dari pelajaran fikih kelas 3 semester 1 ini. Nah, bab ketiga yaitu tentang tata cara sholat bagi orang sakit. Tapi untuk pertemuan kali ini kita buka dengan membahas tentang tayamum. Kenapa terlebih dahulu kita membahas tayamum? Karena banyak ketika sakit kita kesulitan untuk berwudu atau terkadang tidak bisa wudu. Maka diperbolehkan untuk tayamum sebagai bentuk kemudahan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Apa saja yang kita bahas? Yaitu pengertian tayamum, syarat-syarat tayamum, sunnah-sunnah tayamum, hal yang membatalkan tayamum, dan rukun tayamum. Pertama, pengertian tayamum. Tayamum artinya bermaksud atau menuju. Dalam artian bahwa ada tujuan, ada maksud untuk bersuci. Nah, tayamum adalah menyampaikan debu ke wajah dan kedua tangan sebagai pengganti wudhu. Jadi tayamum itu memakai debu. Mana yang diusap dengan debu? Wajah dan kedua tangan. Tujuannya untuk apa? Untuk bersuci sebagai pengganti wudhu. Tayamum merupakan keringanan atau rukhsah yang diberikan kepada orang yang sedang uzur seperti sakit. Jadi tayamum itu boleh dilakukan bagi orang yang memiliki uzur. Apa itu uzur? Halangan-halangan yang menyebabkan dia tidak dapat bersuci seperti biasa dengan wudhu. Maka dia boleh tayamum. Nah, syarat tayamum pertama adanya uzur, halangan. Seperti tidak adanya air, misalkan musim kemarau, tidak ada air. Yang kedua, musim yang sangat dingin sehingga sampai-sampai air pada membeku, ya, kesulitan untuk berwudu, boleh tayamum. Atau karena sakit, tidak boleh menyentuh air, maka boleh tayamum dan lain-lainnya. Kemudian syarat tayamum yang kedua yaitu sudah masuk waktu sholat. Jadi tayamum itu boleh dilakukan ketika sudah masuk waktu sholat. Tapi kalau belum masuk waktu sholat, tidak boleh tayamum terlebih dahulu. Beda dengan wudhu. Kalau wudhu sebelum masuk sholat boleh tayamum, ya, asal nanti masih suci, tidak batal. Masuk waktu sholat, nggak wudhu lagi nggak masalah. Tapi kalau tayamum harus sudah masuk waktu sholat. Ketiga, sudah berusaha mencari air. Jika tayamumnya gara-gara tidak ada air atau kekeringan yang luar biasa, tidak ada air, boleh tayamum. Tapi berusaha nyari air terlebih dahulu. Kemudian tayamum dengan debu yang suci. Memilih debu yang suci. Ya, kita bisa mengira-ngira. Kalau debu di kamar mandi boleh enggak itu? Ya tidak boleh karena kamar mandi itu tempat yang tidak suci, ya toh. Kemudian debu di tengah jalan, ya buat orang lewat ya tidak suci. Carilah debu yang suci di dinding-dinding rumah kita dan lain sebagainya. Kemudian sunnah tayamum. Sunnah itu apa? Yang jika kalian kerjakan dapat menambah kesempurnaan dan pahala tayamum. 1. Membaca basmalah terlebih dahulu. Kemudian 2. Meniup debu di telapak tangan sebelum diusapkan. Ya. Kemudian yang ketiga, mendahulukan bagian tubuh atas. Jika wajah itu dari atas terlebih dahulu. Tetapi jika tangan, ya toh, yaitu bagian kanan terlebih dahulu, tangan kanan tepatnya. Kemudian dilakukan secara sambung menyambung, ya toh, terus menerus. Nah,
Kemudian hal apa saja yang membatalkan tayamum? Satu, segala hal yang membatalkan wudhu itu juga membatalkan tayamum. Jika ingat pelajaran wudhu, kalau nggak salah itu di kelas 1 ya, yang membatalkan wudhu apa saja? Ada kentut, buang air besar, buang air kecil, tidur, pingsan, dan lain sebagainya. Itu kan membatalkan wudhu. Nah, itu juga membatalkan tayamum. Kemudian melihat air sebelum melakukan sholat jika tayamumnya karena tidak ada air. Kamu tayamum gara-gara tidak ada air, musim kering yang luar biasa. Kemudian kamu tayamum mau sholat. Lah sebelum sholat kok tiba-tiba menemukan air yang banyak atau terjadi hujan yang luar biasa derasnya. Bisa buat wudhu. Maka otomatis tayamumnya batal. Yang terakhir yaitu murtad, keluar dari Islam. Naudzubillah, jangan sampai terjadi pada kita. Kemudian rukun tayamum. Rukun itu yang wajib dikerjakan ketika tayamum. Satu, niat. Membaca niat tayamum. Nawaitut tayamuma li istibahatis sholah fardhu lillahi ta'ala. Atau kalau nggak kuat, nggak bisa niat secara lengkap, boleh nawaitut tayamuma fardhu lillahi ta'ala, boleh. Kemudian mengusap wajah dengan debu yang suci, ya, itu rukun. Kemudian yang ketiga, mengusap kedua tangan dengan debu yang suci. Dan terakhir, tertib berurutan. Maksudnya apa? Bahwa dilakukan secara berurutan, nggak boleh diacak. Misalkan yang diusap tangan dulu, nah, wajahnya belakangan, nggak boleh. Harus wajah dulu, baru tangan. Ingat, dalam tayamum, satu kali mengambil debu untuk satu kali usapan. Misalkan kamu mau ngusap wajah, maka kamu ngambil debu terlebih dahulu. Kamu mau ngusap kedua tangan, berarti ngambil debu terlebih dahulu, ya. Jadi kalau tayamum dilakukan secara sempurna gimana? Berarti rukun dan sunnah dilakukan bersamaan, semuanya dilakukan. Gimana berarti? Pertama, baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim, kemudian niat tayamum. Nawaitut tayamuma li istibahatis sholati fardhu lillahi ta'ala. Ambil debu, ya toh. Kemudian kalian tiup pelan-pelan, usapkan ke wajah dari atas ke bawah. Kemudian ambil debu lagi, ya, debu yang lain. Ya, jangan di tempat yang sama, tidak boleh, nanti mustakmal namanya, sudah dipakai. Cari debu yang lain, ya. Kemudian kalian tiup pelan-pelan, usapkan ke kedua tangan, ya. Tangan kanan dulu diusap dengan tangan kiri diusap dengan tangan kanan. Kemudian setelah itu selesai, tertib. Itu ya anak-anak. Jangan lupa tetap semangat dalam belajar. Ya, jika ada yang kurang paham bisa tanyakan ke Pak Yis, baik lewat Google Classroom yang sudah ada maupun langsung japri nomor WA-nya Pak Yis. Nah, tadi bilhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.